perkenalkan, nama saya Purwanto Saputro dengan NIM 23521000103. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Di sini saya akan melaksanakan wawancara bersama rekan kerja saya, yaitu yang bernama Mbak Eni, sebagai tugas dari mata kuliah Literasi Keuangan. Nah, Mbak Eni sendiri adalah teman kerja saya di sebuah perusahaan di Karanganyar. Beliau merupakan senior saya dan setelah mempunyai anak. Ya, kita sekarang udah bersama Mbak Eni. Beliau adalah rekan kerja saya di perusahaan di salah satu kabupaten Karanganyar. Beliau ini sudah memiliki pasangan hidup, yaitu memiliki satu suami dan dikaruniai satu orang anak. Mungkin boleh perkenalan dulu Mbak Eni, siapa namanya dan di mana tempat tinggalnya? Baik Mas, nama saya Eni Haryanti, saya tinggal di Karanganyar, tepatnya di Tasikmalaya. Jadi Mbak Eni ini tempat tinggalnya di Tasikmadu. Kira-kira Mbak Eni sudah berapa lama ya menikah dengan? Untuk menikah sama suami hampir mau 6 tahun ini, jadi mau masuk 6 tahun. Hampir 6 tahun ya. Sekarang sudah mempunyai satu orang anak. Di dalam keluarga ada berapa jumlah keluarga? Kalau dalam keluarga satu rumah itu ada 5 sama anak. Saya masih ikut orang tua. Saya tinggal di Tasikmalaya itu masih ikut orang tua, belum punya, maksudnya belum punya rumah ya Kak ya. Iya. Untuk sumber pendapatan keuangan itu dari siapa Mbak Eni? Atau dari Mbak Eni atau dari suami atau bagaimana? Tepatnya masih suami, tapi saya juga ikut kerja sedikit-sedikit untuk tambah biaya hidup. Orang tua juga masih kerja. Kerjanya itu Mas, apa itu, di sawah ya, jadi kadang kerja kadang enggak, jadi pokoknya itu tetap suami. Jadi untuk tanggung jawab keuangan masih di tangan suami ya? Masih. Tapi Mbak Eni membantu keuangan keluarga seperti itu ya? Bagaimana sih Mbak Eni itu mengatur keuangan keluarga? Oh iya, untuk mengatur keuangan keluarga ya Mas ya, dari saya untuk per bulannya itu dari pure dari suami. 80% gaji itu ke saya, maksudnya ke bulanan, terus 20% itu nanti untuk biaya pegangan suami, kayak nanti untuk pembeli bensin atau pas ada halangan apa gitu ya. Terus kalau pure uang saya itu kepake untuk biaya hidup, maksudnya biaya makan sehari-hari, terus biaya anak sekolah, sama yang lain-lain itu Kak. Untuk sekarang ini prioritas pengeluaran itu di bagian apa Mbak? Atau di bagian pendidikan anak atau kebutuhan rumah seperti itu? Untuk sekarang masih ke anak ya Mas ya, soalnya anak masih kecil, maksudnya untuk pendidikannya masih panjang, biaya masih hidup masih ya apa itu, mahal ya Kak ya itu. Jadi aku prioritas ke anak dulu untuk biaya hidup. Untuk tabungan keluarga, Mbak ini mempunyai tabungan untuk keluarga besarnya? Ada, nanti ada tabungan sendiri, maksudnya tabungan suami ada, saya ada, nanti dibagi dua, maksudnya suami berapa, saya berapa persen gitu, jadi ada persen-persennya Kak. Berarti dari pendapatan kedua belah pihak nanti dipotong beberapa persen untuk dana darurat dan tabungan ya? Iya betul, jadi selama ini selama 6 tahun sudah ada soalnya. Menurut Mbak ini tantangan terbesar di era saat ini itu lebih ke kebutuhan pangan atau ke pendidikan? Untuk saat ini ke pendidikan anak ya Mas, soalnya kalau saya pribadi sama suami kan kerjanya nggak pasti masuknya apa, terus apa itu, jadi anakku sama anak suamiku itu pure di rumah sama mbah, jadi saya harus bagaimana caranya anak itu pendidikannya terpenuhi, jadi kayak pendidikan moral, pendidikan apa itu, apa ya Mas ya bahasanya ya,
boleh dibantu. Pendidikan formal seperti sekolah seperti iya, itu. soalnya saya pure-nya 8 jam itu kerja, tapi maksudnya itu nggak pasti maksudnya apa. Gitu ya. Untuk target 5 tahun sampai 10 tahun ke depan itu seperti apa Mbak? Atau mempunyai kepinginan apa seperti itu? Untuk saat ini saya sama suami itu insya Allah itu buat yang satu buat pendidikan anak dulu, semoga masih umur panjang ya Kak ya, jadi aku jadi bisa nyobain anak, terus targetnya bisa buat rumah sendiri, nggak ikut orang tua. Yang penting anak dulu sih Mas kalau saya. Berarti untuk pendidikan anak ya. Untuk saran untuk keluarga muda untuk saat ini, bagaimana sih saran dari Mbak Eni agar anak-anak muda itu nggak takut untuk menikah seperti itu? Oh iya, untuk anak-anak muda yang era sekarang ya Kak ya, mulai sekarang dari saya pribadi mulailah menabung. Awalnya mulai menabung sedikit-sedikit, terus jangan berfoya-foya, maksudnya jangan terlalu berfoya-foya. Terus apalagi ya Mas ya, komunikasi keuangan kedepannya sama keluarga itu terbuka. Jadi biaya hidup juga, kerja maksudnya hasilnya berapa, jadi suami istri harus tahu totalnya berapa. Jadi untuk saran dari Mbak Eni untuk teman-teman yang anak-anak muda itu harus, yang pertama itu harus rajin menabung, yang kedua menghindari gaya hidup konsumtif atau hedonisme, yang ketiga keterbukaan antara istri dan suami serta keluarga besar agar pengelolaan uang itu saling terbuka, seperti itu ya Mbak Eni ya. Iya betul Kak. Mungkin sekian aja wawancara saya dengan Mbak Eni, ditunggu di lain waktu. Terima kasih Mbak Eni. Iya, mari. Nah, mengapa sih masyarakat atau kita harus belajar mengenai literasi keuangan? Nah, literasi keuangan itu bisa membantu kita dalam memahami cara untuk mengatur keuangan, dari pendapatan, merencanakan pengeluaran, dan menetapkan untuk masa depan. Jadi, mulailah dari hal sederhana seperti mencatat, mengatur, dan memahami arus kas keuangan. Dengan meningkatkan literasi keuangan, kita dapat membuat keputusan yang lebih bijak dan terhindar dari masalah finansial. Nah, keputusan kecil hari ini menentukan stabilitas finansial di masa depan. Jadi, untuk teman-teman, marilah kita belajar literasi keuangan agar kita dapat memahami bagaimana kita untuk mengelola keuangan demi masa depan yang cerah. Terima kasih. Cukup sekian wawancara saya bersama Mbak Eni. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Eni yang telah meluangkan waktunya dan ketersediaannya untuk berbagi pengalaman dan ceritanya untuk kita semua. Semoga wawancara hari ini bermanfaat untuk kita ada semua. Dan saya ucapkan terima kasih kepada yang telah menonton. Sekian wawancara hari ini, sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. Sehat-sehat kalian dan jaga diri kalian, dan ingat guys, kalian sudah melalui banyak rasa sakit, kalian kuat, kalian bisa lalui lebih banyak rasa sakit itu. Karena sekali lagi guys, gue bilang ke kalian guys, Tuhan gak akan memberikan cobaan yang tidak disanggupi oleh hambanya guys. Semua yang kalian lalui itu guys sudah sejalan Tuhan, dan Tuhan tahu kalian bisa melalui itu ya. Kalian kuat guys, thank you. Brando Winda, signing out. Terima kasih dan jumpa lagi.